Santapan Harian Senin 19 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayat 24 hingga ayat 27a. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami menaikkan tangan kami kepada perintah-perintah-Mu yang kami cintai dan hendak kami renungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 10 ayat 24 sampai 27a. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Sahabat Santapan Harian, prajurit yang setia dan patuh selalu menaati semua perintah komandannya. Dia tidak akan menjalankan misi menurut kemauannya sendiri tanpa perintah komandan. Bahkan, dia rela mati demi misinya. Prajurit itu akan rela mengorbankan diri demi menjalankan perintah komandannya. Yesaya memulihkan semangat orang-orang Israel yang tersisa, yaitu mereka yang masih setia kepada Allah. Ia mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara dan memulihkan kaum sisa Israel. Mereka akan kembali kepada Allah untuk bertobat dan bersandar kepadanya. Harapan Israel terletak pada kaum sisa yang masih memelihara iman dan kesetiaan kepada Allah Israel. Tuhan menghukum umatnya bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyadarkan mereka agar berbalik kepadanya. Masa penghukuman berakhir dan diganti dengan masa keselamatan. Kaum sisa Israel selamat bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Allah berkehendak. Israel masih ketakutan dan berkumpul bukan untuk berperang, melainkan untuk melarikan diri dari penyerangan Asyur. Padahal Israel tidak perlu takut kepada Asyur, karena mereka mempunyai Allah yang Maha Kuasa yang mampu menghancurkan Asyur. Cara Tuhan menghancurkan Asyur digambarkan seperti menebang pohon untuk merobohkan kekuatan dan kesombongan Asyur. Kita harus belajar dari kisah Israel. Mereka meninggalkan Allah dan mencari solusi sendiri yang tampaknya menyenangkan, tetapi membawa celaka. Namun karena anugerah Tuhan, siapapun yang sudah melukai hati Allah, jika ia mau bertobat dan kembali kepadanya, Allah akan menerimanya kembali. Tentu saja, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin ditimpa penderitaan. Karena itu, mari kita menyatakan kesetiaan iman kepada Allah agar kita senantiasa merasakan kasih dan pertolongannya. Apa yang kita rencanakan dan lakukan tetap dalam naungan berkat-Nya. Mari kita dengan setia terus melakukan firman-Nya. Dengan demikian, selalu ada sukacita dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Hati kami terpaut akan firman-Mu dan bertekad setia melakukannya. Di dalam kasih setiamu Kristus, kami memohon. Amin.